Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran dan kezaliman, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran dan kezaliman tersebut. Itu sumpah saya. Nanti suatu saat kasus seperti ini akan menimpa Anda. Kalau Anda sewenang-wenang terhadap orang, suatu saat Anda tidak di situ, menimpa Anda bahaya. Sebab itu dari sekarang harus benar nih menegakkan hukum. Kalau orang tidak salah, jangan. Kita memang tidak boleh mencaci maki, menghakimi, dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran. Saya setuju itu. Tapi kan konsep ajaran agama juga ada yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita dalam kebijakan tentang polisi, saya kira bisa kita melakukan hal-hal yang kita anggap berbeda pandangan kita terhadap polisi yang diambil. Saya kira itu ruang yang sangat terbuka diberikan, tak kalah kita memilih negara kita, republik. Itulah kenapa para pendiri negara kita ini bersepakat mendirikannya bukan kerajaan, republik. Artinya republik itu ada memberikan ruang yang besar kepada rakyat untuk mengambil peran dalam persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Dan oleh karenanya, maka dalam konteks itu dia tidak bisa dikualifikasikan bahwa caci maki. Kalau kita mengkritik kebijakan pemerintah, bahwa dia tidak bisa dikualifikasikan itu caci maki. Sama pada waktu awal saya termasuk orang yang mengkritik undang-undang Omnibus Law seperti itu. Kita menganggap bahwa undang-undang Omnibus Law ini tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Akhirnya kan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu atau Cipta Kerja itu inkonstitusional walaupun bersyarat. Saya kira dalam dataran itulah apa yang dikemukakan oleh Bang Karni tadi berkali-kali dalam konteks negara pilihan kita seperti itu. Caci maki memang tidak boleh, tapi menyampaikan pikiran, gagasan dan ide kita belum tentu juga ide dan gagasan itu bersamaan dengan ide dan gagasan pemerintah. Belum tentu juga sama seperti itu. Itu yang pertama. Dalam konteks kasus Habib Bahar ini memang kalau kita merujuk tadi apa yang dikemukakan oleh kawan kita Abdul Khair, memang Undang-Undang Nomor 146 ini harus dilihat original intent dan kenapa undang-undang ini keluar pada waktu itu. Pada waktu itu kita sama-sama baru merdeka itu, baru 1 tahun dah merdeka. Nah, pemimpin-pemimpin kita ditangkap. Ada tokoh kita, saya tidak ingin menyebut nama, ini akan membuat luka juga tokoh kita, tokoh bangsa kita juga, menyampaikan berita kebohongan itu. Ya, akan berita kebohongan bahwa Soekarno sudah tidak ada lagi, Hatta ditangkap, dan itu menimbulkan keonaran yang nyata. Gang-gang di Jakarta itu, keributan, kerusuhan, penjarahan di mana-mana. Maka berangkat dari kondisi sosiologi pada waktu itu, aspek sosiologi pada itu, maka dirumuskanlah dalam rangka untuk menjaga keutuhan negara itu, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Memang keonaran, kegaduhan itu memang betul-betul real dan nyata. Dan di tengah-tengah masyarakat itu kita bisa lihat literatur ya, buku atau majalah-majalah atau koran-koran pada tahun 46 tersebut. Itu keluar masuk itu keributan-keributan. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta itu banyak sekali keributan. Nah, jadi dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 tahun 1046 itu memang dikontekskan apa yang dikemukakan dalam nyangka adalah kedaulatan dan keamanan negara seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus Habib Bahar, saya tidak tahu persis ya detail kasus yang disangkakan itu. Saya ingin bicara saja dalam konteks prosedur, karena kita negara hukum ini, due process of law itu, apalagi kita lawyer, itu yang kita junjung tinggi. Due process of law itu. Nah, kalau kita lihat dalam proses ini memang, apakah pertanyaannya adalah proses menetapkan Habib Bahar bin Smith ini, tentunya lawyer ini yang nanti bisa, dia telah memenuhi due process of law itu sendiri. Apakah betul, ya kan? Ini keputusan MK. Seorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka itu, maka dia harus dan wajib diperiksa menjadi calon tersangka. Pertanyaannya, apakah Habib Bahar yang diperiksa pada waktu itu sebagai saksi sudah dikualifikasikan untuk menjadi pemeriksa sebagai calon tersangka? Nah, kita kan nggak melihat. Kita kan orang yang di luar, yang tahu adalah lawyer seperti itu. Nah, kalau dia belum diperiksa sebagai calon tersangka seperti ini, maka adalah proses ini, prosedurnya ini tidak memenuhi
persyaratan untuk menetapkan tersangka seperti itu. Nah, oleh karenanya memang dalam kasus ini apa konten yang dipersoalkan? Tadi yang konten persoalan kan. Jadi tadi yang diungkap oleh Adinda Ajis ada 3 fase ya. Yang disangkakan, yang kita baca di media, karena kita tidak mendampingi adalah dianggap menyebarkan berita kebohongan itu dalam konteks kilometer 50. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh siapa namanya? Hussein. Nah, kalau itu yang menjadi pokok persoalan, sesungguhnya itu bukan hal yang baru. Komnas HAM juga pun sebagai lembaga negara, peristiwa kilometer 50 itu menyebutkan unlawful killing. Komnas HAM pun sudah menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM, walaupun tidak dikategorikan pelanggaran HAM berat. Itu Komnas HAM berat. Itu Komnas HAM menyampaikan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Habib Bahar Smith dalam bahasa ceramahnya seperti itu juga hal yang disampaikan juga oleh yang namanya lawyer yang mendampingi, dan juga sudah disampaikan juga oleh tim TP3. Tim ini resmi dan sudah menyampaikan juga temuannya dalam buku putih itu didamping oleh Pak Mahfud, ketemu dengan Presiden juga. Apa hal-hal yang sama, lebih kurangnya sudah disampaikan juga pada waktu pertemuan antara tim TP3 itu dengan Presiden pada waktu itu, kalau tidak salah, saya dapat informasi didamping oleh Pak Mahfud. Nanti bisa dikonfirmasi saja dengan Pak Mahfud. Jadi apa yang diungkapkan oleh Habib Bahar dalam hal ini bukan hal yang baru menurut saya. Hal itu juga sudah menjadi pemahaman pengetahuan publik seperti itu. Nah, oleh karenanya memang kita minta azas keterbukaan ini memang harus dijelaskan. Kalaupun ahli sudah diperiksa, ahlinya siapa? Yang ahli yang menjelaskan. Karena dia kan lompatannya tinggi. Agak berbeda memang apa yang dikemukakan oleh Ustadz Abdul Khair ini. Bagusnya kayak kasus Ahok itu kan menarik sebenarnya. Kalau saya seperti itu. Dilaporkan, digelar perkara, terus didampingi, dihadirkan. Dari sisi yang orang yang pro Ahok dihadirkan ahlinya, yang melapor juga dihadirkan ahli, diperdebatkan, setelah itu baru ditingkatkan. Nah, kenapa tidak proses pemeriksaan yang model yang seperti ini? Ya kan sekarang sudah terbuka semua, sehingga tidak menimbulkan persepsi, asumsi dari publik yang enggak seperti kenapa tidak dilalui hal-hal yang seperti itu. Menurut saya ini adalah proses yang harus sebenarnya ditegakkan. Karena sama institusinya yang memeriksa Ahok pada waktu itu sama, kepolisian juga, Kepolisian Republik Indonesia. Yang memeriksa Habib Bahar sama juga, Kepolisian Republik Indonesia. Hukumnya tetap sama, KUHAP-nya tetap sama, nggak ada yang beda. Cuman persoalannya, kenapa tidak menggunakan standar yang sama seperti itu? Yang itulah yang menurut orang bisa menjadi persoalan itu adalah menjadi seolah-olah terjadi diskriminatif. Ini kan persoalan seperti itu. Nah, proses penegakan hukum ini menjadi sangat penting menurut saya seperti itu. Nah, kalau saya melihat ini seperti ini, mari kita memang saya setuju dengan Pak Mahfud tadi, mari kita lihat saja nih prosesnya ini seperti itu. Nah, proses yang ada nanti tentunya adalah kawan-kawan kuasa hukum ya. Saya kira apa yang di BAP nanti kan yang itu yang akan. Nah, proses BAP ini kan menjadi persoalan juga karena yang menyangkut adalah persoalan pokok perkara. Tapi bisa juga kita mendiskusikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, saudara Ajis ini yang seharusnya mengungkapkan apa sih sesungguhnya hakikat. Tapi saya takut juga, mungkin aja dia agak hati-hati ini. Karena jangan-jangan sampai dari sini ada yang melaporkan lagi. Ya kan selesai ini ada yang melaporkan menjadi tersangka lagi. Mungkin ketakutan itu juga seperti itu.